Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ayu Sintia Bella dengan NIM A1B1251131. Baiklah, di sini saya akan menceritakan kembali novel kedua saya yang berjudul Malioboro at Midnight. Novel Malioboro at Midnight karya Kak Skyper adalah novel yang menceritakan tentang sosok laki-laki dan sosok perempuan yang bertemu secara tidak sengaja. Sosok laki-laki tersebut bernama Malioboro Hartigan dan sosok perempuan tersebut bernama Serana Nekhita. Malioboro Hartigan atau biasa dipanggil dengan sapaan Malioboro adalah sosok laki-laki yang penyayang, penyabar, tidak mudah putus asa, serta mempercayai pasangannya. Sedangkan Serana Nekhita atau biasa dipanggil dengan sapaan Serana adalah sosok perempuan yang emosi dan mudah sekali untuk putus asa. Sebenarnya pertemuan antara Malioboro Hartigan dan Serana Nekhita adalah pertemuan yang tidak disengaja. Mereka berdua bertemu ketika Serana sedang tidak merasa baik-baik saja dengan dirinya. Pada malam hari yang cerah, malam yang indah, malam yang dipenuhi oleh bintang-bintang di Yogyakarta, Serana pun akhirnya keluar dari apartemennya berjalan menuju jalan Malioboro. Itu adalah kebiasaan Serana Nekhita. Ketika Serana sedang merasa galau, ketika Serana sedang merasa putus asa, Serana pasti berjalan kaki mengelilingi jalan Malioboro sendirian sampai tengah malam. Ketika waktu sudah menunjukkan pukul 00, akhirnya Serana pun pulang dengan kaki yang tertatih-tatih serta mata yang sembab. Serana kembali ke apartemennya. Ketika sesampainya di apartemen, Serana membuka jendelanya, membiarkan angin masuk ke dalam apartemennya. Saat itulah Serana pergi ke balkon. Ketika Serana pergi ke balkon, Serana pun berpikir akan mengakhiri hidupnya karena Serana tidak tahu harus melakukan apa lagi tentang hubungannya dan pacarnya. Serana mempunyai pacar yang bernama Jan Ichard. Jan Ichard adalah seseorang yang pekerja keras, namun dia tidak peduli dengan apa yang terjadi tentang orang sekitarnya. Jan Ichard adalah sosok egois, playing victim, serta manipulatif. Jan Ichard adalah sosok musisi terkenal. Dia mengembangkan karya musisinya di Jakarta dan meninggalkan Serana Nekhita sendirian di Yogyakarta. Serana selalu menghubungi Jan Ichard, tetapi Jan Ichard tidak pernah memberikan respon dan selalu cuek kepada Serana. Serana pun galau dan berpikir yang tidak-tidak. Serana ingin sekali melihat dan mengetahui apa kabar terbaru tentang pacarnya tersebut, tetapi pacarnya tidak pernah sesekalipun memberikan kabar kepada Serana. Serana yang merasa putus asa akhirnya ingin mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri dari balkon apartemennya. Ketika Serana hendak melangkahkan kakinya untuk lompat dari balkon, suara kencang pun terdengar di depan. Akhirnya Serana kaget dan terjatuh ke belakang. Serana terkejut. Suara apa itu? Suara itu kencang sekali, seperti seseorang yang mengamuk dan ingin masuk ke dalam apartemennya. Serana pun panik, Serana pun marah karena kejadian itu Serana tidak bisa mengakhiri hidupnya. Akhirnya Serana buru-buru untuk melihat siapa di depan yang ingin mendobrak kamar apartemennya. Ketika Serana membuka pintu apartemennya, Serana melihat sosok laki-laki yang tinggi, kekar, dan berjalan sempoyongan. Ya, benar, itu adalah Malioboro. Itu adalah awal pertama kali pertemuan Serana Nekhita dengan Malioboro Hartigan. Dalam kondisi tersebut, Serana akhirnya bertanya kepada Malio, "Kamu siapa? Kamu kenapa merusak pintu apartemenku?" Nah, Malioboro yang mendengar hal tersebut, Malioboro pun menjawab, tetapi jawaban Malioboro tidak sesuai dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh Serana Nekhita. Serana pun berpikir bahwa laki-laki itu adalah laki-laki yang sedang mabuk.
bahkan omongannya ngelantur dan tidak masuk akal. Akhirnya Serana bertanya, kamu siapa? Kamu unit mana? Biar aku anterin. Kamu kenapa ngerusak pintu apartemen aku? Ini apartemen aku, bukan apartemen kamu. Kamu unit mana? Nah, Serana di situ berteriak-teriak dan Serana ingin sekali memukul pria itu, tetapi Serana tidak enak dengan kamar di sebelah-sebelahnya. Akhirnya Serana pun mendorong Malioboro ke kamar sebelah yang agak jauh dan akhirnya Serana menutup kembali pintu kamarnya. Sebenarnya pintu kamar Serana itu sudah tidak berbentuk pintu kamar lagi, sudah benar-benar rusak dan tidak bisa dipakai lagi. Nah, keesokan harinya pun datang, Serana pun memberitahu petugas apartemennya bahwa malam tadi ada yang mencoba masuk ke dalam kamar apartemen Serana. Setelah itu, beberapa hari kemudian ada sosok laki-laki yang kembali lagi menemui Serana di unit tersebut. Sosok laki-laki itu mengetuk pintu kamar Serana dan Serana keluar. Lalu Serana bertanya, loh, kamu bukannya cowok yang kemarin ya yang ngerusak pintu kamar aku? Buruan, gantiin, tanggung jawab. Malioboro yang mendengar hal tersebut, akhirnya Malioboro bilang, iya, aku kesini untuk tanggung jawab. Aku tadi ketemu sama petugasnya dan petugasnya bilang kalau ada kerusakan pintu. Nah, beberapa hari setelah itu Malioboro pun mengingat dan dia ingin mencari tahu itu kamar siapa. Setelah itu terjadi, Malioboro pun bilang, ya aku bakal tanggung jawab penuh, aman aja, tenang, gak perlu khawatir. Serana di situ yang merasa bete dan merasa sudah berhari-hari pintu kamar tidak kunjung bagus, akhirnya Serana menjawabnya dengan ketus. Dan Malioboro meminta nomor Serana dan akhirnya Serana memberikan nomor teleponnya kepada Malioboro. Serana yang sering galau, yang sering meratapi nasibnya, yang sering menyendiri, sikap itu semua ternyata dinotis oleh Malioboro. Akhirnya lama-kelamaan Malioboro ingin menjadi teman Serana. Serana adalah sosok perempuan yang membuat seorang Malioboro penasaran, ini cewek seperti apa? Ini kayaknya perempuannya asik. Jadi Malioboro ingin mendekati Serana. Ketika mereka berdua sudah mulai agak akrab, Serana pun bilang kepada Malioboro, kamu jangan terlalu deket-deket sama aku karena aku gak suka dan gak percaya sama cowok. Malioboro yang mendengar hal itu, Malioboro pun bertanya, kenapa? Emang ada yang salah sama cowok? Dan sesi curhat pun terjadi. Akhirnya Serana menceritakan semuanya dan akhirnya Malioboro mendengarkan cerita yang dilontarkan oleh Serana. Nah, Serana bercerita di situ dengan penuh keseriusan dan bahkan Serana menangis. Akhirnya Malioboro mendengar cerita Serana dengan penuh kesal karena dia mengetahui kalau Serana punya pacar. Akhirnya Malioboro mempunyai solusi untuk Serana untuk memberikan arahan kepada Serana, kenapa kamu gak menyusul pacar kamu aja ke Jakarta? Kenapa gak kamu kasih kejutan aja? Kenapa gak kamu yang kesana biar kamu tahu dia di sana ngapain? Akhirnya Serana yang mendengar solusi dari Malioboro, akhirnya Serana bersikeras dan bertekad untuk ke Jakarta untuk menemui Jan Ichard. Beberapa hari kemudian, sesampainya di Jakarta, Serana pun mencari-cari tahu di mana lokasi Jan Ichard, di mana rumah Jan Ichard, dan di mana tempat kerja Jan Ichard. Ketika sesampainya di Jakarta, Serana sudah mengetahui di mana tempat kerja Jan Ichard, di mana rumah Jan Ichard. Serana pun langsung pergi ke rumah Jan Ichard. Sesampainya di sana, banyak sekali wartawan, bahkan banyak sekali orang-orang yang ingin mewawancarai pacarnya karena Jan Ichard adalah sosok musisi yang lumayan terkenal kala itu.
Ketika Serana sampai di sana, ada wartawan. Serana pun memanggil Jan Ichard gitu. Jan Ichard pun menoleh dan melihat. Terus wartawan notice itu siapa, bertanya-tanya. Nah, Jan Ichard tidak mau mengakui kalau Serana itu adalah pacar Jan Ichard. Akhirnya Jan Ichard bilang kalau misalnya itu adalah teman jauhnya. Akhirnya Serana yang mendengar hal tersebut, Serana galau, Serana frustasi. Akhirnya Serana kembali lagi ke Yogyakarta dan akhirnya Serana mengurung diri selama beberapa hari. Setelah berita tersebut masuk ke televisi, bahkan ke Twitter, Malioboro yang melihat berita tersebut akhirnya menghubungi Serana. Bahkan Malioboro beberapa kali, bahkan berpuluh-puluh kali mengirim pesan dan menelpon Serana. Telepon dan pesan itu tidak dibalas oleh Serana. Dan akhirnya Jan Ichard meminta petugas apartemen untuk membuka pintu kamar Serana. Pas sesampainya di situ, Jan Ichard menemukan Serana yang dalam kondisi melamun dan mata yang sembab. Jan Ichard membawa Serana, Jan Ichard menghibur Serana, dan Jan Ichard selalu menemani Serana sampai kondisi Serana membaik. Setelah kondisi Serana membaik, Serana meminta putus kepada Jan Ichard. Walaupun sudah putus, Serana tetap galau, gamon. Bahkan Serana masih tetap sedih seperti yang semula. Padahal yang ada di samping Serana ketika Serana sedih itu adalah Malioboro. Malioboro selalu memberikan effortnya, selalu